Konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Pengertian pengambilan keputusan. Secara etimologis, kata decide berasal dari bahasa Latin. De yang berarti of dan kata kaido yang berarti to cut. Hal ini berarti proses kognitif cut-off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif kemungkinan. Ada beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, Marx 1972. Decision making is commonly defined as choosing from a multi alternative, yaitu pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif. Schull 1970 mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses kesadaran manusia terhadap fenomen individual maupun sosial. Berdasarkan kejadian faktual dan nilai pemikiran yang mencakup aktivitas perilaku pemilihan satu atau beberapa alternatif sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi. George Erteri dalam Iqbal Hasan 2002. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selanjutnya, SP Siagian dalam Iqbal Hasan 2002. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistem terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Satu, tipe kegiatan mahasiswa. Pengambilan keputusan adalah tindakan pemimpin untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu dari alternatif yang memungkinkan. Perilaku atau pengambilan keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, persepsi. Proses orang dalam pengambilan menginterpretasikan informasi. Persepsi sendiri dipengaruhi oleh kepribadian yang terbentuk karena karakter biografi atau riwayat hidup seperti gender, usia, suku bangsa, keluarga, budaya, dan lain sebagainya. Persepsi juga dipengaruhi oleh nilai, sikap, dan pengalaman individu. Kedua, motivasi. Faktor dari dalam diri individu yang dapat menggerakkan seorang individu untuk melakukan sebuah tingkah laku. Motivasi pengaruhi berbagai macam hal. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan yang terus berkembang selama proses belajar seorang individu. Dalam sebuah organisasi diperlukan orang-orang yang mampu dan mau. Untuk mahasiswa, kadang sulit menemukan orang yang mampu dan mau ini. Disinilah peran penting kaderisasi, menciptakan dan mengembangkan orang menjadi mampu. Selanjutnya, ada juga teori 2 faktor yang membagi motif menjadi 2, faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Yang pertama, faktor kepuasan atau motivator atau bisa disebut juga dengan satisfiers. Adanya faktor-faktor yang membuat kita merasa puas, yaitu faktor seperti penghargaan, tanggung jawab, aktivitas, kesempatan berkembang, dan keterlibatan kita dalam organisasi. Kaderisasi kontinu. Kaderisasi ini tidak hanya berlangsung di awal, melainkan kontinu. Yang kedua, tentang kekeluargaan.
Salah satu faktor ketidakpuasan atau basic needs disebut kekeluargaan. Yang ketiga, kaderisasi awal. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh proses belajar individu. Yang keempat, tentang komunikasi. Komunikasi sangat berpengaruh bagi pengambilan keputusan dan persepsi. Komunikasi harus mengandung pengirim pesan, penerima pesan, dan feedback. Tipe-tipe keputusan manajemen. Keputusan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Kemudian yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Dan yang ketiga, keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur. Lalu tipe-tipe informasi manajemen. Tipe informasi ini dibagi menjadi 3. Pertama yaitu informasi pengumpulan data atau scorekeeping information, dan yang kedua yaitu informasi pengarahan perhatian atau attention directing information, dan yang ketiga yaitu informasi pemecahan masalah atau problem solving information. Karakter informasi. 1. Kepadatan informasi. Kepadatan informasi ini sesuai dengan tingkatan manajemen. Untuk manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah terperinci atau detail dan kurang padat karena digunakan untuk pengendalian operasi. Sedangkan untuk manajemen yang lebih tinggi, tingkatan karakteristik informasinya semakin tersaring atau terfilter, lebih ringkas dan padat. 2. Luas informasi. Manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya terfokus pada suatu masalah tertentu karena digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas khusus. Sedangkan untuk manajemen tingkat atas membutuhkan karakteristik informasi yang semakin luas karena manajemen atas berhubungan dengan masalah yang luas. 3. Frekuensi informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, frekuensi yang diterima lebih rutin karena manajer bawah mempunyai tugas yang terstruktur dengan pola yang berulang-ulang dari waktu ke waktu. Frekuensi manajemen tingkat yang lebih tinggi kebalikannya dari manajemen tingkat bawah, yaitu tidak rutin karena manajemen atas berhubungan dengan pengambilan suatu keputusan, di mana keputusan tersebut tidak terstruktur dengan pola dan waktu yang tidak jelas. 4. Schedule informasi. Manajer tingkat bawah memiliki tugas yang terstruktur, sehingga informasi yang diterima oleh manajer tingkat bawah harus memiliki schedule yang jelas dan periodik. Untuk manajemen yang lebih tinggi tingkatannya, schedule informasinya tidak periodik. Hal tersebut dikarenakan manajemen atas berhubungan dengan pengambilan sesuatu keputusan yang tidak terstruktur. 5. Waktu informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, informasi yang dibutuhkan adalah informasi historis karena digunakan oleh manajer bawah mengendalikan operasi yang memeriksa tugas-tugas rutin yang terjadi. Untuk tingkatan manajemen tinggi, waktu informasinya lebih ke masa depan berupa informasi prediksi karena digunakan oleh manajemen atas dalam mengambil keputusan strategi, di mana keputusan itu menyangkut nilai masa depan. 6. Akses informasi. Informasi yang periodenya jelas dan berulang dibutuhkan untuk manajemen tingkat bawah, sehingga bagian sistem informasi dalam bentuk laporan periodik. Dengan demikian, akses informasi untuk manajemen bawah bisa tidak secara online tetapi dapat secara offline. Sedangkan untuk tingkatan manajemen yang lebih tinggi, periode informasi yang dibutuhkan tidak jelas. 7. Sumber informasi. Sumber informasi dalam bentuk data internal perusahaan merupakan sumber yang dibutuhkan oleh manajer-manajer tingkat bawah karena manajer tingkat bawah lebih berfokus pada pengendalian operasi internal, sedangkan manajer tingkat atas lebih berorientasi pada masalah perencanaan strategi. Ada hubungannya dalam lingkungan luar perusahaan sehingga data yang bersumber pada eksternal perusahaan ini selalu dibutuhkan untuk mendapatkan informasi.